Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Halo adik-adik, kali ini saya akan melanjutkan materi kelas 7 tentang perbandingan dengan materi menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, sebelum kita lanjut membahas materi ini, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, di sini ada contoh perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Yang pertama, kurs rupiah terhadap euro adalah Rp15.000 per euro. Harga gula di pasar Sukamaju yakni Rp10.000 per kilo. Iwan membeli 4 lusin buku tulis isian 38 lembar dengan harga Rp36.000 per lusin. Sepeda motor yang diklaim sebagai motor hemat BBM mampu menempuh jarak 15 km dengan menghabiskan 1 liter bensin. Kemudian yang terakhir, petani yang menggunakan bibit unggul mampu menghasilkan 100 karung padi dalam 1 hektar sawah. Nah, masih banyak lagi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari contoh yang tadi itu, semua pernyataan tadi merupakan membandingkan dua kuantitas yang berbeda. Misalnya kurs rupiah dengan euro, harga gula terhadap masanya. Nah, harga gula tadi berapa? Misalkan harga gula tadi 15.000 per kilonya. Nah, jadi masanya itu kilonya. Harga buku terhadap banyaknya buku dalam lusin. Jarak dalam kilometer terhadap volume bensin dalam liter. Dan banyaknya padi dalam karung terhadap luas sawah dalam hektar. Nah, jadi maksudnya perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda, itu kuantitasnya beda. Kurs rupiah dengan euro. Harganya gula dengan massa atau berat, harga buku dengan banyaknya buku, terus kemudian jarak dengan volume, terus kemudian banyaknya padi dalam karung itu dengan luasnya. Nah, itu kan kuantitas yang berbeda ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh, seorang guru kelas 9 di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta per tahun. Saat ini kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Jika tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru kelas 9 menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah? Nah, sekarang kita menghitung dulu gaji gurunya per hari itu berapa sih? Nah, dalam setahun kan 36 juta. Nah, kalau dalam kalender sekolah itu dalam setahun hari aktifnya atau fakultatif itu 180 hari. Jadi nanti gaji per tahun dibagi dengan banyaknya hari dalam kalender sekolah per tahunnya. Jadi 36 juta dibagi dengan 180. Nah, jadi gaji per tahun dibagi dengan banyak hari fakultatif per tahun ya. Jadi gaji per tahunnya 36 juta, banyak hari fakultatif per tahunnya 180. Jadi 36 juta dibagi 180. Nah, kemudian ini bisa saja langsung dibagi. Nah, ini kita pakai perbandingan saja. Semuanya di sini saya bagi dengan 180. 180 ini dari FVB-nya ya. Jadi 360 juta dibagi dengan 180 ketemu 200.000. 180 dibagi 180 ketemu 1. Nah, jadi gaji per harinya itu 200.000 per hari. Nah, sehingga banyak gaji adalah Rp200.000 per hari. Nah, sekarang di sini pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah sebesar Rp200.000. Sekarang kalau misalnya tahun depan itu menambah waktu bagi guru kelas 9 menjadi 220 hari, jadi gajinya berapa sih? Nah, jadi 200.000 pendapatan per harinya dikali dengan banyaknya karena ada tambahan waktu 220 hari. Jadi ketemunya 44
juta. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya soal berikutnya, pembibitan karet UD Mutiara Hijau Desa Pargarutan Baru memproduksi bibit unggul untuk varietas tanaman karet dengan target produksi 1.500 liter getah karet dari 200 pohon. Berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet? Nah, caranya gimana? Nah, kita bandingkan. Jadi nanti target produksinya dibandingkan dengan banyak pohonnya. Nah, target produksi getah karet berapa? Oh, 1.500 liter. Banyak pohonnya berapa? 200 pohon. Nah, kemudian ini saya bagikan dengan 200 semua. Jadi 1.500 dibagi 200 per 200 dibagi 200 ketemu 7,5 per 1. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet itu 7,5 liter. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut. Soal berikutnya, jantung tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit. Jantung marmut berdetak 1.200 kali dalam 4 menit. Dan jantung kelinci berdetak 1.025 kali dalam 5 menit. Hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Nah, kita cari satu-satu banyaknya jantung hewan berdetak dalam 1 jam. Sekarang kita mencari dulu tikus. Nah, banyak detak dalam 1 jam oleh hewan tikus itu banyak detak per menit per banyak detak per jam. Sama dengan waktu dalam menit per waktu dalam jam. Nah, berapa sih tikus tadi detaknya? Oh, 840 kali per X kali. Nah, X di sini, X-nya di sini itu yang ditanyakan, ya. Nah, ini yang ditanyakan ini. Berdetak lebih banyak. Kemudian waktunya berapa? Oh, 2 menit per 1 jam. Nah, ini 1 jam dari sini. Nah, kemudian ini 1 jamnya ini nanti kita ubah menjadi menit. 1 jam berapa menit? Oh, 60 menit kan. Nah, kita tulis lagi 840 per X sama dengan 2 per 60. Setelah itu ini kita kali silang. 840 kali 60 dan 2 kali X. 840 kali 60 sama dengan X kali 2. Jadi 840 kali 60 ketemu 50.400 sama dengan 2X. Kemudian nanti ini pindah ruas ke kiri. Jadi bagi. Ini 2X kan 2 kali X. Jadi 50.400 dibagi dengan 2 sama dengan X. Berapa 50.400 per 2? Oh, 25.200. Nah, dari sini jadi tikus berdetak sebanyak 25.200 kali per jam. Nah, setelah mendapatkan banyaknya detak pada tikus dalam waktu per jam, sekarang kita mencari marmut. Nah, detak jantung marmut. Caranya sama seperti tadi. Nah, banyak detak per menit pada marmut tadi berapa? Oh, 1.200 kali dalam waktu 4 menit. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja. Jadi 1.200 per X sama dengan 4 per 1 jam. Nah, 1 jamnya ini kita ubah dalam menit. Ya. Jadi 1.200 per X sama dengan 4 per 60. Kemudian kita kali silang ya. 1.200 kali 60 sama dengan X kali 4. Jadi 72.000 sama dengan 4X. Setelah itu 4-nya yang ini pindah ruas ke kiri. Jadi 72.000 dibagi 4. Berapa 72.000 dibagi 4? 18.000 sama dengan X. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa marmut berdetak sebanyak 18.000 kali per jam. Nah, sekarang sudah tahu marmut. Sekarang kita mencari banyak detak jantung pada kelinci. Berapa sih kelinci berdetak dalam
menit 1025 kali dalam 5 menit. Jadi banyak detaknya itu 1025 kali per X. X yang ditanyakan tadi. Waktunya berapa? Oh, 5 menit per 1 jam. Nah, ini kita ganti ya sama seperti tadi dalam menit. Jadi kita kali silang saja 1025 kali 60, 5 kali X. Jadi 1025 dikali 60 berapa sih? Oh, 61.500 sama dengan 5X. Kemudian kita pindah ruas. Jadi 61.500 dibagi dengan 5 berapa? Oh, 12.300. Nah, jadi dari sini dapat diketahui bahwa jantung kelinci berdetak sebanyak 12.300 kali per jam. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa tikus berdetak sebanyak 25.200 kali per jam, marmut berdetak sebanyak 18.000 kali per jam, dan kelinci berdetak sebanyak 12.300 kali per jam. Sehingga hewan yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam itu adalah tikus. Nah, di sini tikus kan sebanyak 25.200. Jadi ini yang paling banyak ya. Dan yang paling sedikit siapa? Oh, yang paling sedikit itu adalah kelinci. Paling sedikit. Nah, demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.